Terima kasih Anda masih bersama kami di Ainis Pagi, pemirsa. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta, Gibran Teguh, bertekad bekerja maksimal memenangkan pilkada. Ya, mereka siap mengalahkan pasangan Bajo yang telah dinyatakan lolos verifikasi faktual. Pasangan bakal wali kota dan wakil wali kota Surakarta Gibran Teguh menyambut baik lolosnya pasangan independen Bagio Wahyono dan FX Suparjo sebagai bakal calon wali kota Solo dari jalur independen. Bakal calon wali kota Surakarta Teguh Prakosa menegaskan kubunya tidak akan meremehkan pasangan Bajo meski mereka didukung sejumlah partai besar. Pasangan Gibran Teguh akan berusaha keras mengalahkan pesaing mereka dalam Pilkada Surakarta pada 9 Desember mendatang. PDI Perjuangan tetap akan all out, tidak akan meremehkan siapapun musuhnya, dan itu komitmen PDI Perjuangan dan teman-teman partai pendukung untuk tetap berjuang memenangkan Pilkada 2020. Saya kira itu. Pasangan Bajo telah dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU Kota Surakarta pada 21 Agustus lalu. Pasangan Bajo akan mendaftarkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta dari jalur independen pada 5 September mendatang. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, pasangan Bagio Wahyono FX Suparjo atau Bajo usai dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta telah membentuk koalisi rakyat untuk memenangkan Pilkada Surakarta pada Desember mendatang. Koalisi rakyat dibentuk untuk menghadapi koalisi partai yang mendukung pasangan Gibran Teguh. Pesaing putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Surakarta Bagio Wahyono FX Suparjo kian percaya diri setelah dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU Surakarta. Setelah Gibran dan pasangannya Teguh didukung mayoritas partai di DPRD Surakarta, pasangan Bajo tak gentar. Mereka menggalang koalisi rakyat untuk Pilkada Desember mendatang. Suparjo yang merupakan ketua RW di Karang Turi Panjang optimis program kerakyatan yang mereka usung dapat menggalang dukungan menghadapi Gibran Teguh. Ya, merasakan satu kebanggaan sekali dan gitu seperti Hanoto Baris bahwa sampai tahapan seperti ini kita bisa diterima dan maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota di 2020. Maka selanjutnya setelahnya apa nih Pak? Ya kita konsolidasi sama teman-teman PSBD dan kita dalam koalisi rakyat ya. Artinya kita bersatu nyawiji dengan masyarakat, dengan rakyat, bagaimana bisa memenangkan Bajo. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta memutuskan pasangan independen Bagio Wahyono FX Suparjo atau Bajo lolos verifikasi faktual dan berhak mendaftar sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Mereka telah mengantongi 38.831 pendukung, sementara syarat dukungan untuk maju melalui jalur independen sebesar 35.870 pendukung. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Partai Gerindra telah resmi mendukung pasangan Bobi Aulia di Pilwalkot Medan. Dukungan Gerindra menambah panjangnya daftar partai yang mendukung pasangan Bobi Aulia. Partai Gerindra akhirnya memberikan dukungannya pada pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Pernyataan dukungan resmi telah disampaikan di kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Surat rekomendasi diserahkan langsung oleh Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Gus Irawan Pasaribu. Kepada pengurus DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Bobi Nasution mengucapkan terima kasih atas rekomendasi yang diberikan.
Mudah-mudahan rekomendasi yang saya terima pada siang hari ini bukan hanya mendukung saya, tapi saya rasa di Kota Medan ini apapun partainya, siapapun kandidatnya, pasti ingin melakukan perubahan di Kota Medan. Sementara itu, bakal calon wali kota Medan penantang Bobi Nasution, Ahyar Nasution, mendorong relawan agar terus berjuang mendukungnya. Meski hanya diusung Partai Demokrat dan PKS, Ahyar optimis bersama pasangannya Salman Al-Farisi mampu memenangkan Pilkada Kota Medan. Proses penyembuhan tersebut menghendaki saya untuk mengurangi komunikasi supaya fokus terhadap proses penyembuhan. Mohon maaf saya sekali lagi kepada semua relawan saya dan Bapak Ibu sekalian warga Kota Medan. Selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku, para relawan-relawanku yang masih terus tetap berjuang bersama-sama dengan saya. Dan yang terakhir ketiga, saya tetap maju untuk Pilkada Kota Medan 2020. Sejumlah pengurus anak cabang PDI Perjuangan Kota Medan sempat membalelo dari rekomendasi partai dengan mendukung Ahyar Nasution. Namun setelah PDIP mengancam akan memberikan sanksi kepada mereka yang tak patuh, para kader kemudian berbalik mendukung Bobi Nasution dan Aulia Rahman sesuai arahan partai. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Bakal calon wali kota Medan penantang Bobi Nasution, Ahyar Nasution, mendorong relawan agar terus berjuang mendukungnya. Ahyar dan pasangannya, politisi Partai Keadilan Sejahtera, Salman Al-Farisi, masih menggodok program kerja yang akan ditawarkan ke masyarakat. Meski tengah vakum dari segala aktivitas pasca terpapar COVID-19, bakal calon wali kota Medan, Sumatera Utara, Ahyar Nasution, terus berkomunikasi dengan para relawan. Ahyar mendorong relawannya agar terus berjuang, menyukseskan dirinya di Pilkada Kota Medan 2020. Walaupun hanya diusung dua partai politik, yakni Partai Demokrat dan PKS, Ahyar Nasution optimis ia dan pasangannya Salman Al-Farisi mampu memenangkan Pilkada Kota Medan. Proses penyembuhan tersebut menghendaki saya untuk mengurangi komunikasi supaya fokus terhadap proses penyembuhan. Mohon maaf saya sekali lagi kepada semua relawan saya dan Bapak Ibu sekalian warga Kota Medan. Selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku, para relawan-relawanku yang masih terus tetap berjuang bersama-sama dengan saya. Dan yang terakhir ketiga, saya tetap maju untuk Pilkada Kota Medan 2020. Pasangan Ahyar Nasution, Salman Al-Farisi, mengaku masih menggodok program kerja yang akan ditawarkan ke masyarakat sebelum mengumumkan keikutsertaannya secara resmi ke hadapan publik. Jadi bisa dipastikan pasangan ini akan hadir dan sebagai bakal calon di Kota Medan. Ya, kita sedang fokus ya, dan sedang fokus yang menggodok strategi, kemudian program-program yang akan kita tawarkan kepada masyarakat. Sementara itu, sejumlah pengurus anak cabang PDI Perjuangan Kota Medan yang sebelumnya mendukung Ahyar Nasution kini berbalik mendukung rival Ahyar, Bobi Nasution. Mereka mengaku solid untuk berjuang memenangkan pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Dan sementara itu, bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo meresmikan posko kemenangannya. Rahayu datang ke posko menggunakan sepeda. Sambil mengayuh sepeda, bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo minggu kemarin menyapa warga Parigi Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Banten.
Selain menyapa dan mendengar aspirasi warga, keponakan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga meresmikan posko kemenangannya bersama pasangannya Muhammad. Rahayu mengatakan di posko, para warga bisa bersilaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasinya. Posko ini memberitahukan kepada masyarakat bahwa kami hadir di sini dan kapanpun mereka bisa menyampaikan apapun, mau itu aspirasi maupun juga keluhan, itu bisa di posko. Sementara itu pemirsa, persaingan ketat diprediksi akan terjadi pada pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan, Banten. Selain kentalnya dinasti politik, Pilkada Tangsel juga diramaikan dengan sejumlah artis dan anak pejabat. Pembawa acara sekaligus pesinetron Ramzy maju di pemilihan Kepala Daerah Tangerang Selatan 2020. Ramzy mendeklarasikan diri sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan, mendampingi pengusaha Kemal Pasha. Ramzy mengaku mantap terjun ke dunia politik dan siap melepas dunia keartisan jika memenangkan pilkada. Dengan keikutsertaan Kemal Pasha dan Ramzy, pertarungan memperebutkan kursi nomor 1 di kota Tangerang Selatan semakin ramai. Selain Kemal Pasha dan Ramzy, ada 3 pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota lainnya yang sudah menyatakan siap maju di Pilkada Tangsel tahun ini. Di antaranya Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Siti Nur Azizah yang maju bersama politisi PKS Ruhama Ben. Selain itu, dinasti politik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah juga masih kental dengan keikutsertaan anak Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah, yakni Pilar Saga Ihsan dengan Benyamin Daphni. Terakhir, ada mantan Sekretaris Daerah Tangerang Selatan Muhammad yang akan berpasangan dengan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memberikan sinyal partainya siap bergabung dalam kabinet jika mendapat tawaran dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan ini disampaikan Zulkifli merespon isu reshuffle. Partai Amanat Nasional menjadi salah satu partai yang turut diisukan masuk dalam kabinet. Isu tersebut pun menguat setelah Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memberikan sambutan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 PAN. Merespon hal itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan partainya kini tengah fokus membantu pemerintah menyelesaikan dampak pandemi COVID-19 khususnya terkait pendidikan. Zulhas menyerahkan sepenuhnya ke Presiden termasuk jika dirinya masuk dalam kabinet Jokowi. Kita sekarang bantu bagaimana pemerintah bisa mengatasi pandemi. Kita membantu rakyat-rakyat yang sekolahnya nggak sekolah. Anak-anak 6 bulan nggak sekolah, bayangin. Ya kan, wifi 6 juta 6 bulan. Mana bisa orang bayar wifi? Jadi kita patungan semua kader-kader suruh pasang wifi di komunitas yang nggak bisa pakai wifi. Jadi gimana itu? Itu urusan Presiden, bukan urusan kita ya. Udah. Hah? Gimana? Nanti Pak Presiden yang nilai. Makasih. Udah. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pun mengingatkan para kadernya agar tidak hanya sekedar mengkritik, namun juga turut langsung membantu pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.